membangun dan juga kami tentang dasar dan juga berani mencoba hal baru untuk mengembangkan skill yang pastinya relevan dengan kebutuhan yang ada di dunia saat ini. Dan akhir kata, semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan juga menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan untuk teman-teman semua. Dan saya selaku dari Legend Dharma IO, ucapkan selamat mengikuti kegiatan Wikiclass IoT dan selamat belajar bersama Guna Dharma IO. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Kak Aldi atas sambutannya. Tak lupa juga nih sambutan dari sosok yang menjadi mentor bagi kita semua di sini. Kepada yang terhormat, Bapak Riki Agus, selaku mentor Guna Mayo, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Anggana. Selamat malam semua. Semoga kita dalam keadaan sehat ya, walaupun dekat-dekat hujan terus ya. Kita dengan dengan kondisi bahwa kita melaksanakan secara online ini menjadi tidak masalah gitu ya. Eh, ini adalah kegiatan weekly class pertama ya dengan topik building IoT system dan nanti akan dilaksanakan selama 4 kali ya, betul ya. Eh, saya sendiri berharap dengan kegiatan ini kita semua dapat belajar ya, saling berdiskusi, saling berbagi, karena memang apa dunia sekarang tuh tidak melihat dari sisi apa namanya, mungkin usia dan sebagainya, kita harus belajar terus dan saling mengisi gitu ya. Eh, Mudah-mudahan nanti dari para peserta juga ada masukan-masukan supaya kegiatan Gunadarma EO dalam melaksanakan bikin kelas ini semakin baik dan semakin baik. Itu saja mungkin sambutan dari saya untuk malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Riki Agus atas sambutannya. Baiklah teman-teman, kini kita memasuki acara inti yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan membedah konsep dasar IoT, mulai dari cara kerjanya hingga komponen apa saja yang wajib kita tahu. Sebelum memasuki acara inti, ada baiknya teman-teman on cam terlebih dahulu nih, agar suasana lebih interaktif. Oke, langsung aja kita mulai weekly class ini, yang akan dibawakan langsung oleh pemateri kece kita malam ini. Kak Reval Keza, waktu dan layar kami persilakan. Oke, layar sudah tampil ya? Aman kan ya? Selamat malam semuanya, selamat datang di Wikiclass pertama malam ini. Jadi di Wikiclass malam ini, kita ini akan ngebahas tentang basic dasar konsep dari IoT dulu nih, gitu. Oh ya, sebelumnya di sini udah ada yang pernah nyoba ngulik-ngulik soal IoT atau eh, microcontroller gitu nggak, memprogram microcontroller sebelumnya? Belum. Berarti masih awam semua ya sama IoT ini ya? Iya, Kak. Oh, pernah. Sip. Buat yang udah pernah belajar, bagus sih, bagus. Karena kalau ngelihat dari IoT ini kan cukup luas ya. Kita bakal belajar hardware juga, software juga, lengkap deh pokoknya di IoT ini, gitu. Langsung aja ya kita mulai ya. Jadi di eh, IoT ini kita punya tujuan pembelajaran pada Wikiclass pertama. Yang pertama itu kita akan memahami tentang konsep dasar IoT dulu, terus memahami lingkup IoT dari lokal maupun publiknya, lalu mengenal komunikasi nih, ada wire sama wireless.
komunikasi kabel sama komunikasi wireless yang eh, menggunakan sinyal gitu. Kita juga akan mengenal ISP32 nih sebagai microcontroller dan komponennya. Serta kita akan memahami framework Arduino nih yang buat diprogram dan C untuk bahasanya gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih IoT itu? Jadi IoT itu kesingkatan dari Internet of Things gitu. Konsep di mana perangkat fisik ini bekerjasama dengan sensor. Jadi mereka itu mengumpulkan data, terus mengirim data, eh, dan juga mengontrol melalui interface. Dan interface ini bisa HP, laptop, web, aplikasi, atau perangkat fisik kayak display LCD gitu. Dan kenapa sebenarnya sih IoT ini penting untuk kita pelajari gitu? Karena IoT ini pertama dia itu bisa memudahkan pekerjaan manusia gitu. Dia bisa mengotomatisasi sebuah proses yang berpola. Misalnya kayak eh, di hidroponik. Kita kan biasanya ya menanam, terus monitoring, kayak gitu terus berulang-ulang kali. Nah, itu tuh bisa diabstraksi dan kita bisa pakai IoT buat melakukan satu tugas saja, yaitu pengecekan gitu. Nah, contoh contoh kalau IoT yang paling sering kita ada itu kayak ini CCTV. CCTV itu eh, paling bisa dikatakan sebagai IoT gitu karena dia bisa kita akses melalui interface, melalui HP gitu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke lingkup IoT-nya nih. Jadi IoT secara garis besar itu dibagi jadi dua bagian nih. Ada IoT lokal sama IoT publik. Kalau di IoT lokal, bagi lagi nih ada lokal langsung sama lokal tak langsung. Sedangkan di IoT publik ada lokal server sama public server gitu. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau lokal tak langsung itu kelihatan nih sama lokal langsung. Mohon maaf ini kebalik nih. Jadi eh, ini lokal tak langsung yang ini. Tak langsung itu maksudnya perantaranya WiFi. Isinya perantara WiFi. Terus lokal langsung ini dia dari microcontroller langsung ke interface. Sedangkan lokal tak langsung itu perantaranya dia ada di WiFi. Udah sih itu doang kalau untuk eh, IoT lokal ini. Yang pasti IoT lokal ini dia itu nggak pakai internet. Dia nggak butuh internet dan nggak ngabisin kuota juga. Asalkan dia terhubung sama satu router atau hotspot yang sama gitu. Misalkan di lokal langsung ini, si microcontroller ini akan menjadi access point atau hotspot. Terus si interface, misalkan laptop kita itu akan terhubung ke eh, di apa tadi hotspotnya si microcontroller. Sedangkan untuk lokal tak langsung, ini si microcontroller ini terhubung sama WiFi, terus si interface-nya ini juga terhubung sama WiFi gitu. Nah, di sini ada local server. Jadi local server ini itu bagian dari IoT public. Jadi di sini ada server, ada microcontroller, ada WiFi, ada interface. Jadi si servernya ini eh, itu kita setup sendiri. Kita beli sendiri server. Misalnya kita pakai laptop bekas, pakai SBC atau single board komputer itu versi komputer kecil ya itu. Jadi kita setup sendiri, kita membuat server sendiri, kita hosting sendiri, kita beli domain sendiri. Itu ribetnya local server. Dan semuanya sama gitu, microcontroller ada terhubung sama WiFi interface. Jadi server terhubung sama WiFi, microcontroller terhubung sama WiFi, interface sama WiFi. Dan microcontroller sama interface ini menjadi kliennya. Sedangkan server ya bakal jadi servernya gitu. Tapi penyedia data ada di MCU, lalu dikirimkan ke server, dikumpulkan dulu. Nanti di sini server akan mengolah nih, entah mau dijadiin dashboard atau mungkin bakal dianalisis. Nanti baru deh si interface bisa akses gitu.
Nah, kalau public server, kita servernya ini pakai layanan publik. Contohnya kayak Blink. Nah, itu kan layanan publik yang paling sering dipakai buat IoT ya. Jadi, eh, si MCU-nya ini itu terhubung sama WiFi yang punya internet. Heeh. Jadi dia dipastikan itu ada internet gitu karena dia akan terhubung sama IP publik, IP luar si server ini gitu. Dan di sini perantaranya si servernya ini jembatannya si server publik ini gitu. Nah, ada kuis nih. Ayo dong yang bisa jawab nih. Kira-kira siapa yang bisa jawab ya? Apa-apa di kolom chat bisa. Iya buat buat Raka benar. Jadi salah satu pembeda antara IoT lokal sama IoT public itu ada di opsi C gitu. Di IoT lokal memungkinkan kontrol perangkat tanpa ketergantungan sama koneksi internet. Jadi tadi yang udah saya bilang, kalau IoT lokal itu nggak pakai internet asalkan mereka terhubung gitu ke wifi yang sama ya. Nah, ini masuk ke cara kerja nih. Kalau kita lihat sebenarnya komponen paling penting dan wajib itu ada di tiga ini nih. Sensor buat penyedia data, si MCU buat mengolah datanya, sama interface itu buat menampilkan datanya gitu. Aktuator sama WiFi itu sifatnya opsional. Dia bisa ada, bisa enggak gitu. Kan kayak tadi kalau pakai WiFi berarti lokal tak langsung. Sedangkan tanpa WiFi itu lokal langsung gitu. Dan aktuator ini itu kayak ini modul yang bakal jadi output gitu. Misalnya LED, relay, terus servo itu aktuator namanya. Jadi nanti si MCU ini akan membaca sensor, lalu dia akan mendapatkan data sensor, terus data jadi diolah sama MCU nih, gitu. Entah diolahnya buat ke interface atau diolahnya ke aktuator, dan itu bisa dua-duanya gitu. Misalnya, kalau buat aktuator, kita nggak baca sensor suhu gitu. Sensor suhu sama dengan 38. Nah, misalkan kita udah ditetapkan di program 38, artinya panas, dan dia menyalakan indikator LED gitu. Nah, LED sebagai aktuator ya, seperti itu. Nah, untuk bahasa pemrograman nih, ada dua umum ya, dan paling sering digunakan. Yang pertama itu ada bahasa C, yang kedua itu ada MicroPython. Kenapa C sama C++ sama? Karena keduanya mirip-mirip gitu. Dan kenapa juga si C ini paling sering dipakai buat IoT gitu? Eh sorry, karena eh, bahasa C itu dia punya performa cepat. Dia kan kalau bahasa C itu di compile terus di run gitu. Dan compile itu cukup sekali aja, sedangkan untuk dieksekusi atau di run itu bisa berkali-kali. Ah, dan bahasa C ini karena sering make, jadi untuk dokumentasi sama library banyak juga yang udah nyediain developer pada bikin di sana gitu. Jadi yang pasti nih kalau kalian masuk ke IoT, kalian atau embedded system ya, itu kalian harus pinter-pinter juga sama baca dokumentasi setiap sensor. Ada kok di GitHub, itu bisa kalian baca di sana. Karena kalau tanpa itu, kita bakal kesulitan gitu menggunakan sensor-sensor tanpa bantuan library. Dan untuk MicroPython, ini sebenarnya sama kayak Python.
Tapi versi mikronya, versi buat microcontroller. Untuk sintaks, untuk penulisan masih sama. Simple, terus mudah dibaca. Tapi untuk performanya emang jelas lebih lambat gitu. Karena dia menggunakan yang namanya interpreter. Jadi dia di-compile dan di-run dalam satu baris gitu. Dan itu berulang kali di-compile, run terus menerus. Beda sama bahasa C. Tapi untungnya di MicroPython ini udah menghadirkan format file baru. Dia ada namanya .mpy. Jadi versi .bin-nya Python gitu. Jadi kita cukup compile bahasa Python sekali aja. Nanti dapat tuh eh, format file .mpy. Nanti format file .mp ini tinggal kita taruh aja tuh di microcontroller gitu. Dan ya microcontroller tinggal eksekusi aja gitu. Dan MicroPython ini punya kelebihan cukup bagus loh. Dia punya namanya RFL, Retrieval Print Loop. Jadi kalau kalian udah pernah coba Python, terus kalian coba ketik di CMD atau terminal, kalian ketik Python 3, itu eh, nanti bakal muncul tuh fitur RFL itu. Nah, nanti kalian ketik kode di sana, tuh langsung dieksekusi. Nah, di microcontroller, di MicroPython, itu juga ada fitur seperti itu. Jadi cocok banget buat prototyping. Tapi sayangnya di IoT ini kita nggak ngebahas lebih lanjut tentang MicroPython, tapi kita akan ngebahas tentang bahasa C dulu. Mungkin lain waktu kita bakal ngebahas tentang MicroPython. Nah, kita masuk ke komunikasi IoT nih. Ada hardware, ada software. Dan di hardware itu ada 4 komunikasinya. Tapi bukan 4 doang, maksudnya yang paling sering dipakai itu ada 4 komunikasinya. Yang pertama itu ada GPIO. Ini kayak komunikasi input-output gitu. Ada 2 nilai, ada digital sama analog. Kalau digital ya dia kayak bidder gitu. Cuman punya 2 nilai. Kalau nggak high ya low. Kalau nggak satu ya nol gitu. Sedangkan untuk analog dia tergantung chip. Mungkin sebelumnya kalian udah pernah ini ya, apa udah pernah kenal ini belum Arduino Uno atau ISP32. Jadi kalau kalian kenal itu, kita bakal pakai itu di IoT ISP32. Nah, kita balik lagi nih. Jadi kalau di Arduino Uno itu chipnya itu 10 bit. Dia nggak baca sinyal analog dari rentang 0 sampai 1023 level gitu. Sedangkan buat yang 12 bit kayak ISP32 itu dia ngebaca rentang dari 0 sampai 4098. Jadi buat ISP32 dia lebih banyak detail yang diterima gitu. Terus di sini ada word nih, komunikasi antar microcontroller. Jadi word ini komunikasi asinkron. Maksudnya asinkron tuh ya komunikasi yang tidak disinkronkan. Jadi kalau ada data rusak, ya kalian bakal dapat tuh bentuk data rusaknya atau tidak jelasnya gitu. Dan untuk Word ini dia pakai 3 kabel. Ada RX buat nerima, ada TX buat ngirim, sama ground gitu. Dan nanti di Word kita bakal pakai kok. Tapi bukan antar microcontroller, tapi antar laptop. Jadi microcontroller dengan laptop gitu. Namanya Word to Serial. Lanjut ke itu sih nih. Ini paling sering banget dipakai buat ngebaca sensor. Itu sih ini itu komunikasi sinkron. Dia ada kabelnya ya. Kabelnya itu ada SDA buat data sama ACL buat clock. Nah, clock ini tujuannya itu buat sinkron. Jadi ketika sensor atau yang sensor kita baca itu datanya rusak, sama microcontroller itu ditolak dulu. Beda sama Word yang dia bisa nerima bentuk ketidakjelasan itu. Tapi buat itu sih itu tidak bisa diterima gitu dan ditolak.
bakal ada pesan error. Keuntungan dari itu sini juga dia itu multi device, dia bisa di banyak device dalam satu jalur gitu. Nah, di sini juga ada SPI. Dia mirip kayak itu sih. Cuman kecepatannya lebih rendah gitu. Dan SPI ini maksud saya SPI ini lebih cepat daripada itu sih. Itu sih ini lebih lambat gitu. Dan SPI ini butuh 4 kabel ya. Dia boros kabel juga. Ada MOSI gitu, ada MOSI buat ngirim perintah, MISO buat ngebaca, ada SCK buat clock, sama buat sinkron juga, sama ICS nih buat pembeda antar modul. Jadi kayak semacam ID memori gitu. Nah, untuk komunikasi software di sini ada 3 yang paling sering dipakai, ada REST API, WebSocket, sama MQTT. Tapi nanti kita cuma belajar REST API sama MQTT aja tuh. Kalau WebSocket kayak kita nggak belajar karena WebSocket ini agak ribet setupnya. Terus juga eh, jarang juga dipakai buat IoT. Lebih sering MQTT. Kecuali ya IoT yang butuh real time cepat. Itu WebSocket biasa kepake. Nah, kita masuk ke REST API nih. Salah satu komunikasi software atau wireless ya. Ya, REST API itu adalah cara standar aplikasi atau device bisa saling berkomunikasi lewat internet menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Tapi sayangnya, kalau kita masuk ke dunia embedded system, ya, dunia microcontroller, HTTPS atau secure-nya itu, si S-nya itu cukup sulit untuk didapatkan, gitu. Karena eh, buat dapetin aman ya, secure-nya itu, si microcontroller itu butuh sumber daya yang lebih. Kadang bikin overload juga tuh, bikin CPU-nya panas. Makanya biasanya di embedded system kita cuma pakai HTTP aja gitu. Dan di sini saya bikin simple. Jadi si microcontroller itu dia pakai metode POS. Dia yang menyediakan data, lalu dia membuat sebuah API URL buat data tadi ditampilkan. Si interface bisa mengambil data tersebut tuh. Formatnya bisa bisa dua nanti, entah kita mau jadiin server atau antar server API doang. Kalau server kemungkinan besar nanti kita bisa nyetap tampilan dashboard ya, nanti di MCU. Terus kalau sekedar API doang, kita cuma dapat JSON-nya gitu, tampilan JSON. Jadi nanti di sini kalian diharapkan juga bisa belajar tentang website dan jaringan juga ya. Nah, ini ada MQTT nih, protokol komunikasi yang ringan dan cocok banget buat IoT gitu. Jadi perangkat ESP32 ini dapat mengirim sekaligus menerima data secara real time, tapi tidak begitu real time banget gitu. Menggunakan konsep publish dan subscribe. Jadi salah satu keuntungan MQTT ini dia itu dua arah gitu. Beda sama REST API ini. Kalau REST API itu cuman satu arah. Jadi kalau eh, apa namanya, si interface-nya ini nggak minta ke sini ke pos, ya berarti dia nggak dapet gitu. Dan dia ada interval pengambilan sama penerimaan data, dan itu nggak boleh cepet gitu kan, takutnya overload. Sedangkan di MQTT dia ini dua arah. Jadi penengahnya itu ada di sini nih, MQTT broker. Jadi MQTT broker ini sebagai penengah atau jembatan
eh, buat datanya itu agar bisa dibaca keduanya nih. Jadi misalnya gini, si interface ini Oke, mungkin dari Kak Revalnya ada sedikit kendala. Sebentar ya. oke, sorry, sorry, mohon maaf sebelumnya. Ada gangguan. Kita lanjutin lagi ya. Oke, jadi terus dari mana ya? Em, oh ya, jadi si MQTT ini dia itu bisa dua arah gitu. Dan ketika interface ini ngirim data ke MCU, dia lewat MQTT broker dulu nih. Dan sama MQTT ditampung, habis itu baru deh dikirim ke MCU. Dan begitu sebaliknya kalau MCU mau ngirim eh, data ke interface, dia lewat MQTT broker dulu, terus ditampung, baru lanjut lagi ke interface gitu. Dan untuk MQTT broker ini ya, kita pakai layanan gratis saja. Meskipun sebenarnya ada yang berbayar dan juga bisa kita buat sendiri server brokernya, eh, server MQTT-nya gitu. Sip, ada quiz lagi nih. Siapa yang mau jawab nih? Dapat hadiah loh. Buat penilaian kalian juga kok. Iya betul. Ini rekam mulu yang jawab nih. Iya untuk jadi jawabannya itu B ya. Jadi kenapa si HTTP ini kurang cocok buat LT real time? Itu karena server harus menunggu request dulu nih.
dari device sebelum mengirim respon. Jadi jadi jeleknya HTTP itu dia cuma satu arah, dia server nungguin baru deh dikirim. Beda sama MQTT yang kalau kita kirim data dia langsung dapet gitu. Nah, di sini ada microcontroller nih yang dari tadi kita omongin. Jadi microcontroller itu kepanjangan dari microcontroller unit. Jadi itu ada sebuah alat berukuran kecil yang mampu mengerjakan beberapa tugas. Dia kayak komputer, tapi ukuran kecil dan sangat sederhana. Bedanya kan kalau komputer bisa banyak tugas. Tapi di microcontroller ini cuma beberapa tugas doang. Tapi keduanya masih bisa paralel nih. Gitu. Jadi si microcontroller ini mampu membaca sinyal, mengolah, mengirim sinyal juga gitu. Dan komponen umumnya pada MCU ini ada chip utama yang kita bisa ibaratkan sebagai CPU dan RAM itu sama kayak RAM di komputer. Nah, EEPROM ini mirip kayak penyimpanan, tapi hard disk gitu, bukan SSD. Karena EEPROM ini bacanya lambat, bahkan lebih lambat dari hard disk sebenarnya. Mirip ke flash disk sih. Dan terakhir ini nih, komponen yang bikin microcontroller itu beda sama komputer, yaitu pin input output. Nah, di sini ada ISP32 nih. Dan ini microcontroller yang bakal kita pakai gitu. Jadi ISP32 ini adalah keluarga microcontroller yang dibuat oleh ISP Serif System. Spesifikasinya ini ya. Dan kenapa juga alasan kita milih ISP32 sebagai microcontroller buat IoT. Jadi ISP32 ini dual core gitu. Dia bisa menyelesaikan atau mengerjakan dua tugas secara bersamaan. Bisa dikatakan paralel gitu. Terus dia ada WiFi, ada Bluetooth. Bahkan Bluetoothnya pun dia ada Blaze sama klasik gitu. Tapi sayangnya nanti di IoT kita nggak pakai Bluetooth ya. Kita nggak pakai Bluetooth. Dan kita bakal fokus ke WiFi. Jarang juga sih yang pakai Bluetooth di IoT. Terus ISP32 itu harganya terjangkau gitu. Dia itu ada di eh, harga-harga menengah. Cukuplah budget kalian mungkin buat beli ISP32. Itu harganya kisaran 50 sampai 60 ribuan. Tapi kalian udah, maksudnya kayak kalau beli eh, ISP32, kalian tuh udah dapat fitur lengkap gitu loh. Jadi kalau kalian mau belajar tentang IoT atau embedded system, enaknya pakai ISP32 nih. Kalian kalian coba aja beli itu. Karena murah. Untung-untung kalau kalian nanti nemu harga sekitar 50 atau 40 ribuan, tapi jarang banget sih. Terus juga ISP32 nih, hmm, pin GPIO-nya itu banyak. Beda sama microcontroller yang lain. Terus banyak library yang sudah stabil. Ya karena tadi dia mirip kayak si banyak yang sudah make ESP32 juga udah banyak yang make. Jadi para developer pada ngebikin library juga nih di sini gitu. Nah, ini wujud asli ESP32 ya. Kalau kalian lihat sebenarnya kecil banget ini ukurannya. Ada kali seruas jari. Jadi kalau kalian sini ini cuman segini doang. Dan kalau kalian lihat ini yang kotak mengkilap-mengkilap silver ini. Ya itu chip utamanya yang di dalamnya udah ada Bluetooth, ada WiFi juga, ada penyimpanan juga. Dan untuk ESP32 ini di bagian depan itu komponen yang bukan komponen utamanya tapi komponen pendukung. Yang itu ada voltage regulator, itu fungsinya buat nurunin tegangan gitu. Jadi mungkin kalau kalian
pernah nyoba di Arduino Uno. Itu tegangannya itu pakai 5 volt gitu. Sama kayak tegangan USB input. Tapi kalau ISP32 eh ISP32 nggak pakai itu apa 5 volt. Dia pakainya 3,3 volt. Jadi kalau kalian nyoba gitu, ngebaca sensor, kan sensor biasanya sederhananya ya, ada tiga kabel, ada ground, ini VCC, power supply-nya, sama outputnya nih. Nah, kalau kalian sambungin si kutub positifnya ke power supply yang lain, misal power supply 5 volt, itu bakal ngerusak si ISP32-nya nih, karena nanti pin keluaran itu bakal 5 volt juga, bukan 3,3 volt gitu. Sedangkan untuk sinyal analog itu pembacaannya itu kisaran 0 sampai 1,3 volt gitu kalau analog. Dan di sini ada tulisan CP2102 nih, chip pendukung buat komunikasi antar microcontroller dengan laptop atau komputer gitu. Jadi ini yang dinamakan UART serial nih. Ini chip pendukungnya. Namanya CP2102 atau ada lagi selain itu ada CH340. Itu sama juga. Tapi bedanya kalau kalian pakai Windows, itu dia perlu installin dulu nih apa driver CH340-nya gitu. Terus di sini ada tombol dua tombol nih kanan kiri. Tombol reset itu fungsinya buat restart si ESP32-nya ini. Mirip kayak restart di laptop gitu sama sama restart. Terus kalau tombol boot ini, dia itu fungsinya buat masuk ke mode eh, program atau mode flash. Jadi mungkin kalau suatu saat kalian nyoba embedded system, kalian program dan kalian lupa nih kalau di program kalian itu ada apa namanya loop terus-menerus yang gak ada jedanya dan ISP kalian stuck di situ. Biasanya sebelum kalian memprogram itu atau memprogram ulang, kalian harus pencet tombol boot dulu. Baru deh si ISP32 bakal masuk ke mode boot, mode flash, nanti baru bisa diprogram kembali. Jadi tombol ini bukan aksesoris doang nih, tapi penting. Ini spesifikasi penyimpanan karena ketika kalian eh, mempelajari tentang microcontroller dan masuk ke dunia embedded system, itu kalian juga harus mengenal spesifikasinya lebih lanjut. Tapi sederhana kok, beda sama komputer yang ada seri banyak segala macam. Tapi kalau buat microcontroller itu sederhana, ya pasti kalian harus ngerti nih batasan-batasannya gitu. Jadi kalau di SP32 itu ada namanya flash. Ini yang kayak tadi tuh sama kayak hard disk di komputer. Dia cuma 4 megabyte doang. Fungsinya buat nyimpen eh, kode program, khususnya file bin itu. Heeh. Ada sebenarnya ada juga versi 8 megabyte sama 16 megabyte gitu. Terus RAM-nya itu namanya SRAM disk nih. Dan ukurannya itu cuma 512 kilobyte. Padahal sebenarnya kalau kalian ngeliat microcontroller yang lain ya, 512 kilobyte ini tuh udah paling besar gitu buat keluarga microcontroller. Dan paling kecil itu ada di Arduino Uno. Ukurannya cuma 2 kilobyte doang. Jadi ESP32 punya 512 kilobyte ini juga udah cukup gitu. Dan di dalam SRAM ini ada dua bagian. Ada DRAM sama IRAM. Kalau DRAM ini data RAM, fungsinya buat nyimpen variabel. Jadi kalau kalian memprogram, terus kalian buat variabel di sana, nah variabel itu bakal disimpan di DRAM ini nih. Sedangkan kalau IRAM atau instruction RAM itu buat nyimpen fungsi interrupt. Interrupt tuh kayak suatu cara di mana kode program itu
bisa langsung dieksekusi dengan cepat atau langsung saat itu juga. Fungsinya mirip kah sama Arduino Uno, Bang? Maksudnya apa nih? Kalau ISP32 ya dia bisa dikatakan mirip kayak Arduino Uno. Sama-sama microcontroller. Cuman bedanya tadi kalau ISP32 eh, kelebihannya dia punya modul WiFi sama modul Bluetooth gitu. Kita lanjut lagi. Sedangkan untuk PS RAM ini dia itu eh, eksternal RAM-nya gitu. Pendukungnya. Jadi mirip kayak kalau kalian mungkin pernah beli HP atau ngeliat spesifik HP, ada tulisan biasanya 4 GB plus 2 GB gitu. Nah, 2 GB itu tuh pendukung dan itu tuh nggak secepat RAM bawaan gitu. Nah, PS RAM itu kayak begitu. Tapi sayangnya di SP32 nggak ada yang namanya PS RAM. Adanya di seri ISP32 S3 tuh, dia punya PS RAM. Jadi sebenarnya ISP32 ini standar gitu. Nggak powerful banget, tapi juga udah cukup buat IoT. Nah, masuk ke GPIO. Mungkin kelihatan rumit ya, tapi tenang aja. Gak usah dibawa pusing, karena nanti setiap dokumentasi sensor, dokumentasi sensor pasti ada eh, apa ya, arahan tentang pin-pin ini nih, gitu. Misalnya kita lihat nih yang mana biru terang nih. Tulisannya itu si SCL, itu si SDA. Kan tadi kita udah belajar kalau itu kan protokol komunikasi hardware. Yang ini nih yang bakal kita pakai buat ngebaca sensor. Jadi itu sih itu ada di pin GPIO 22 nih, pin 22 sama pin 21 untuk SDA-nya gitu. Ini pokoknya kalian bisa pahami lagi. Yang pasti ini nih ada 6 pin yang dilarang untuk tidak dihubungkan. Yang paling bawah nih yang kalian agak transparansinya agak besar nih. Ada pin 9, 10, 11, 8, 7, sama 6. Jadi pin ini dipakai sama internal flash gitu. Jadi yang penyimpanan tadi nih, penyimpanan ESP32 yang tadi, ini itu pakai pin ini gitu. Tapi sama pembuat ESP32 itu emang ada, dibiarkan ada di sini karena biasanya buat eksperimen. Dan buat kalian yang cuman pakai pin-pin aman ini ya perlu nih memahami tentang pin-pin mana aja yang seharusnya dipakai gitu. Jadi nggak sembarangan colok-colok gitu. Dan kalau kalian lihat lagi, ada namanya input only nih yang biru biru apa lingkaran oranye ini. Itu pin yang cuma bisa dipakai buat hmm, input only, khususnya analog doang. Jadi kalau kalian mungkin maksa nanti di program, kalian maksa program buat output, itu nggak bisa. Pin itu nggak bakal keluar buat output. Dan kalau kalian dapat apesnya, ya kemungkinan besar ISP32 kalian bakal korslet dan rusak gitu. Terus kalau kalian lihat mana yang biru ini, itu deh baru bisa dipakai buat input sama output gitu. Tapi nggak sembarangan juga lagi. Karena perlu lagi kita baca dokumentasi di sini dan tenang aja kok. Di setiap dokumentasi sensor pasti dia nggak baca, dia nggak kasih tahu pin mana aja yang dipakai buat sensor tersebut. Sip, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Udah di akhir. Yuk, silakan boleh tanya-tanya guys. Boleh via kolom chat atau via mic bisa. Atau sekedar penasaran doang boleh nih ditanyain. Oke, luar biasa sekali pemaparan dari Kak Reval. Beri reaksi tepuk tangan virtual dulu dong, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih.
bagi teman-teman yang penasaran tentang komponen IoT atau konsep yang tadi dijelasin, silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk bertanya langsung. Sip, nih udah ada satu pertanyaan dari Raka Akmal Fauzan. Untuk slide yang ini ya, apakah perlu kita pelajarin semuanya? Sebenarnya nggak harus kita pelajarin semuanya. Tapi pokoknya yang saya ucapkan di sini ya pasti itu penting. Kayak tadi nih, kalian kayak harus paham nih, ada 6 pin yang dilarang dipakai gitu. Ya karena tadi dia dipakai buat internal flash. Terus kalian juga harus ngerti nih cara ngebaca. Pokoknya tulisan GPIO di sini diikuti sama tulisan nomor pin. Kayak GPIO 23, 22. Nah, biasanya nanti di dokumentasi sensor itu juga bakal ngebawa itu kok. Kayak eh, misalnya di sini ada tulisan SDA di pin 22, di pin 21, SCL di pin 22 gitu. Jadi eh, nggak perlu kalian pelajari semua dan nanti kita akan bakal bertahap juga kok. Kita mempelajari ini khususnya di pertemuan kedua nanti kita bakal langsung praktik gitu. Kalau mau coba ISP32 bisa pakai SIM card, bisa kalau dipakai SIM card bisa kah? Oh, kalau dipakai SIM card bisa kok. Bahkan beberapa kasus buat IoT itu dipakai SIM card bisa. Ada modul SIM card, dia pakai komunikasi SPI dan kalau buat IoT biasanya buat nyimpen data nih gitu. Baru deh dikirim ke server. Karena kalau pakai internal flash atau EEPROM tadi internal flashnya, itu dia punya baca tulis yang terbatas dan kebanyakan dari developer IoT itu kebanyakan dia pakai SIM card juga gitu buat nyimpen datanya. Ini pertanyaan bagus nih, Muhammad Sik- Sikra Afirudin. Ada lagi? Halo Kak, boleh nanya nggak Kak? Boleh, boleh, boleh. Aku mau nanya Oh, ini deh. Kalau IoT apalagi ISP32 ini, itu kan bisa di-connect ke aplikasi Blink ya, kalau nggak salah tuh. iya bisa. Aplikasi Blink. Nah, itu termasuk konsep REST API atau bukan ya Kak ya? Kalau Blink itu dia sama lebih ke MQTT sebenarnya sih. Di balik Blink itu ada MQTT-nya, bukan REST API. Karena kayak tadi tuh sebenarnya Blink itu eh, di sebenarnya si Blink itu di dalamnya ada MQTT gitu. Jadi dibalut sama Blink terus dipermudah, diabstraksi lagi protokolnya. Tapi tetap dasarnya di MQTT karena MQTT kelebihannya tadi dia bisa dua arah, terus juga ringan. Kalau HTTP kan cuma satu arah gitu dan nggak bisa eh atau saya katakan dia harus nunggu request dulu gitu. Gimana sudah terjawab atau belum? Oh, baik-baik Kak. Jadi itu kayak basicnya emang MQTT aja ya gitu ya? Iya, Iya. dasarnya ada di MQTT. Baik, makasih Kak. Oke, ada pertanyaan lagi dari Raka Akmal Fauzan. Untuk penempatan SP32 ini bisa ditaruh di kacamata kayak smart glass gitu nggak sih? Soalnya saya pemegang ISP itu. Kalau ISP32 buat di kacamata smart glass kayaknya kegedean. Tapi tenang aja, ada seri kecilnya kok. Ada ISP32C3 ISP32C3 nih kayak begini. Itu ukurannya kecil banget.
Nih, pinnya juga banyak. Ini seri ISP32 C3 nih. Kalau ISP32 dia ukurannya cukup besar. Jadi kalau kalian mau coba nanti masuk ke hal-hal yang lebih portable lagi, bisa nih pakai ISP32C3. Tapi sayangnya kalian buat belajar ISP32C3 ini perlu apa ya? eh, Pemahaman lebih karena selama saya memprogram ini tuh ringkih banget gitu dan eh, butuh banyak setup di sini. Gitu. Mau nanya, ini ada cara buat simulator SP32. Oh iya, jadi buat kalian semua yang mau apa ya, hmm, mau belajar nih sama si software Walkwi, namanya Walkwi ya, walkwi.com. Itu fungsinya buat simulator. Jadi kalau kalian nggak punya eh, yang namanya ESP32 atau perangkat microcontroller lain, bisa nih pakai Walkwi dulu buat belajar. Dia gratis. Bentar, bentar. Oke, bisa nih kirim link sini nih buat nih walkwi.com. Bisa nih. Dan tadi yang bertanya si Alfi Razia. Jadi nanti kita di pertemuan kedua kita bakal pakai ini kok si Walkwi ini buat nyetup gitu. Untuk nih yang tadi ya seri ISP. Jadi seri ISP32C3 ini kalau harganya kayak di bawah ISP32 itu kisaran 30 sampai 40 ribuan gitu. Bisa tuh buat belajar juga nih IoT pakai ISP32 C3 gitu. Cuman dari kalian ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Kita di contoh alat apa yang paling besar secara ukuran dan power yang pakai ISP32? Alat apa yang paling besar secara ukuran? Ini maksudnya gimana nih? Alat apa yang paling besar secara ukuran? Kalau alat mungkin sensor itu beragam sih. Tapi kalau untuk seri microcontroller yang paling besar ukurannya ya si ISP32 ini. Dia paling besar gitu ukurannya. Gitu. Ada lagi yang paling besar itu ISP32S3 tapi nggak kita pakai karena harganya mahal. Apakah di industri sendiri apakah ISP32 sebagai standar yang dipakai dalam industri? Kalau industri sebenarnya pakai ISP32 cukup jarang. Dia pakai ISP32 jarang dan biasanya dia pakai yang namanya itu PLC. Dia lebih ke Arduino. Heeh. Tapi di programnya dia bukan pakai bahasa C, bukan pakai Arduino IDE. Dia di programnya itu mirip kayak eh, ada node-node gitu, tinggal dihubung-hubungin aja. Atau nanti ada bahasa pemrograman yang visual gitu, gitu. Jadi kalau buat industri, ISP32 biasa jarang. Ada temennya nih, namanya STM32 juga. Itu biasa dipakai buat industri. Tapi kalau buat industri, biasa pakai namanya PLC. Tuh.
Kalau pengen belajar ISP 32, kira-kira toolkit yang satu set itu ada paketannya juga ya? Ya, ada kok. Jadi kalau kalian mau beli paketan yang udah include sensor, biasa ada sensor suhu. Sensor suhu, ada sensor kelembapan, ada sensor ultrasonik, IR, ada LCD display bahkan kalau kalian nemu buat paketannya. Itu bisa tuh beli paketan begitu. Untuk apa nih? Di SP3 ada versi WROOM 32. Itu benar-benar digantung dengan Bluetooth ya, atau bisa tidak juga memakai Bluetooth. Terima kasih. Oh iya, nih yang bertanya tuh Mark Petra Surya Sibarani. Jadi eh untuk mode kita bakal masuk kok di ketiga. Pertemuan ketiga kita akan ngebahas tentang mode dalam ISP32 deh. Jadi kita meskipun ada modul WiFi, ada modul Bluetooth, kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan modul tersebut gitu. Jadi eh, ya balik lagi, ISP32 ini nggak bergantung sama yang namanya Bluetooth, dan bisa juga kita menonaktifkan Bluetooth. Bukan berarti ketika ISP32 nyala, Bluetooth juga nyala, nggak. Tapi Bluetooth-nya bisa kita nyalakan atau kita matikan di kode program itu. Oke, ada yang bertanya lagi? Atau mungkin kita bakal cukupkan sampai sini dulu ya, karena sesi Q&A-nya cukup panjang di sini. Dan terima kasih banyak juga yang udah mau partisipasi di sini, bahkan nanya. Oke, saya akhiri ya. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih Kak Reval atas presentasinya. Tidak terasa nih, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Reval atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Serta terima kasih kepada Bapak Riki Agus, Kaldi, kakak-kakak Kortim, dan seluruh teman-teman Gunadarma Ayu yang telah hadir pada malam ini. Baik, karena sesi weekly class pada malam ini sudah selesai, sebelum kita tutup, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Oke, di sini aku akan mandu foto bersamanya. Boleh yang mau open cam, boleh open cam dulu. Jika sudah siap pose, yang open cam bisa pose IO mungkin. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Untuk sesi absen, boleh nanti di share linknya.
Oke, apakah sudah mengisi link absen semua? Boleh nih dilihat yang untuk sudah mengisi link absen. Oke, sudah cukup lumayan banyak ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk yang sudah hadir pada weekly class kali ini. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak core team semuanya, Kaldi, Bapak Riki Agus, dan Kak Deval nih untuk presentasinya. Terima kasih. Boleh live semuanya. Makasih Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.